Berkah dalam. Selamat berjumpa pada program Mutiara Sabda Allah Prodiakon Gereja Paroki Santa Maria Bunda Allah, Lamongan Indah. Hari ini Senin 9 September 2024. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan menurut Santo Lukas. Pada suatu hari Sabat lain, Yesus masuk ke rumah ibadat lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamati Yesus. Kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, supaya mereka dapat alasan untuk mempersalahkan dia. Tetapi ia mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada orang-orang yang mati tangannya itu, "Bangunlah dan berdirilah di tengah." Maka bangunlah orang itu dan berdiri. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku bertanya kepada kamu, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa atau membinasakannya?" Sudah itu ia memandang keliling kepada mereka semua, lalu berkata kepada orang sakit itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu berbuat demikian dan sembuhlah tangannya. Maka meluaplah amarah mereka, lalu mereka berunding apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Niat baik belum tentu mendapat tanggapan yang baik ketika bertemu dengan niat dan pikiran jahat. Niat baik ditantang. Sebagian orang harus berjuang untuk membuat niat baiknya terwujud, sementara yang lain kalah atau mundur teratur ketika dihadang niat jahat. Bacaan Injil hari ini, Lukas bab 6 ayat 6-11, menampilkan pertemuan antara niat baik dan niat jahat. Yesus mengajar di sinagoga pada hari Sabat. Sementara itu, para ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamati dia. Itu di Lukas bab 6 ayat 7. Tindakan itu mengandung niat jahat. Mereka mengarah dan mencari kesalahan orang lain. Yesus berniat baik, yakni menyembuhkan orang yang mati tangan kanannya. Dengan itu dia menunjukkan bahwa kuasa Tuhan yang menyelamatkan hadir, sedangkan ahli Taurat dan orang Farisi menganggap tindakan itu melanggar hukum Sabat karena dilakukan pada hari Sabat. Yesus membaca pikiran jahat mereka, namun dia tidak takut dan mengurungkan upayanya menyembuhkan orang sakit itu. Karena itu, dengan berani Yesus berkata kepada orang yang mati tangan kanannya, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu pun sembuh. Dengan demikian, Yesus menunjukkan kasih Allah, menundukkan niat jahat ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Yesus tidak takut melakukan yang baik dan benar, meskipun ada banyak tantangan. Dia tetap melakukannya. Niat jahat itu selalu berusaha mencari cara untuk melawan kebaikan. Hidup sehari-hari merupakan panggung pertempuran antara niat baik dan niat jahat. Kita dipanggil untuk berpikir berkata,
dan bertindak baik dan benar. Untuk itu, kita mesti siap-siap menghadapi setiap niat jahat. Tuhan Yesus telah memberi teladan dalam melawan dan menundukkan niat jahat. Marilah berdoa kepadanya supaya Dia menolong kita. Dimuliakanlah Tuhan untuk selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.